welcome to my vlog Sementura. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan sedikit mengenai demokrasi. Karena ya seperti yang kita ketahui kan ya, sekarang ini demokrasi lagi marak-maraknya di Indonesia kan ya. Terutama kayak kasus yang baru-baru ini yang peringatan darurat itu. Nah, tapi kan kalau misal aku sendirian yang ngejelasin video ini, pastinya jadi kurang seru kan ya, kurang menarik lah. Jadi sekarang aku bakal nyari kedua temanku buat menjelaskan bareng sama aku. Jadi, ayo kita cari mereka sekarang. Aku dari tadi dengar kayaknya aula ini rame deh. Kayaknya mereka itu lagi main volley deh. Nah, ayo kita cek. Nado. Ngapain di sini kau? Mana pakai masker lagi? Udah tahu ruang olahraga. Iya, aku tinggal di rumah. Kamu susah aja sih. Emang kamu ngapain di sini? Mau main volley? Kamu bisa kamu? Mana pakai acara bawa kamera, bawa HP lagi? Aku kesini sebenarnya cuma pengen ngajak laptop. Akhirnya emang kamu sama aku main volley, emang kamu mau kayak gitu? Uang suaminya apa buat main volley? Iya benar bro. Kita kan udah diajari demokrasi. Masa kamu kayak gitu sih sama wanita? Iya. Sorry. Udah, jadinya kita ngapain nih? Ya, kan pengen ngajak kalian laptop. Mau nggak? Aku sih mau aja sih. Udah aku ikut kamu. Udah, ayo. Ayo. Aduh, panas banget lagi. Iya nih, belum tar. Masa kita pakai baju kayak gini? Vlog? Iya. Mana keringetan juga. Gimana kalau kita ganti baju? Nah, bentar. Aku punya sulap. Ayo, dalam hitungan ketiga kita lompat ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan udah enak, sudah sama-sama mereka. Bentar. Ada yang kurang. Kita kan habis olahraga. Ya, apa ya? Makan dulu. Nah, Itu dia. kamu tuh harus nunggu kita makan. Soalnya kan Iya. kamu yang nyuruh ngajak kita buat vlog. Nah, sementara vlognya ini diganti sebagai food vlogger. Nah, itu dia. Bentar, aku ada sulap lagi. Kali ini kamu harus 1, 2, 3. Hello, Re. Nah, balik lagi nih sama kita. Tadi kita habis main volley, terus turun makan. Habis itu ya kita ganti baju. Nih udah ganti baju semua kan. Nah, ya. Nah, ini di sini enaknya ngomongin apa nih kita? Nah, tadi di awal video aku kan udah ngasih tahu kalau aku bakal membahas mengenai demokrasi. Oh ya. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke inti sari dan pembicaraan kita, aku bakal menjelaskan sedikit tentang demokrasi itu apa. Jadi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik itu berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Nah, dalam sistem demokrasi ini, rakyat itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ya kayak mengambil keputusan dalam hal politik seperti mereka mengikuti pemilu ataupun mekanisme partisipasi lainnya. Nah, selain itu demokrasi itu juga memiliki prinsip dasar yaitu kedaulatan rakyat. Jadi dalam kedaulatan rakyat ini mengambil keputusannya itu berdasarkan keputusan mayoritas, tapi juga tidak mengabaikan dari hak-hak minoritas. Ya, ini tadi kan penjelasannya udah dijelasin nih sama Kelly. Nah, aku tahu dikit nih tentang asal-usul demokrasi di Indonesia. Nah, jadi dulu itu kan ada 3 pendiri tokoh untuk merumuskan Pancasila. Nah, tokoh ini Insinyur Soekarno, Supomo, sama Muhammad Yamin. Nah, mereka bertiga ini bikin sila yang keempat. Nah, sila keempat ini isinya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila ini secara tidak langsung mereka itu pengen agar Indonesia bisa hidup secara demokrasi. Jadi rakyatnya bisa ikut serta dalam pengambilan suara, dalam merumuskan undang-undang lah atau menetapkan peraturan baru gitu. Oh iya, kan ini masih 2024. Ya. Pemilihan juga baru-baru ini dilaksanakan. Nah, berdasarkan pengamatan itu terdapat oknum-oknum yang mungkin
akibat kekalahannya karena dia juga melakukan kecurangan terhadap pemilihan suara. Ya mungkin karena efeknya dia rugi, dia akhirnya marah-marah. Nah, oleh karena itu otomatis secara langsung dia kan otomatis mencurangi, di mana demokrasi itu harusnya bersih dari hati untuk apa itu tujuannya, dan dia harus memilih berdasarkan hatinya. Nah, kalau otomatis kalau dia mendapatkan suap, dan otomatis itu pilihannya terpaksa kan. Iya. Nah, oleh karena itu dalam berdemokrasi itu jangan sampai kita kayak mau atau mampu menerima uang suap atau semacamnya. Nah, bentar. Aku ada videonya. Mana? Nah, coba lihat ini. Seorang caleg menarik kembali bantuan paving block untuk warga karena kalah suara. Ada pula caleg di Gorontalo, Sulawesi Utara yang meminta kembali uang sebesar 75 juta rupiah yang dia berikan kepada warga. Oknum caleg tersebut datang ke rumah warga 2 hari setelah pencoblosan. Sang caleg disebut sempat mengamuk dengan nada suara yang tinggi. Datang untuk meminta pengembalian uang 75 yang tadinya untuk dia minta untuk 500 orang untuk serangan. Gampang. Nah, jadi oleh karena video itu aku memikirkan bahwa aku menemukan satu demokrasi, yaitu namanya demokrasi inklusif yang mungkin cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Demokrasi inklusif itu apa? Nah, untuk demokrasi inklusif adalah demokrasi yang memandang semua orang atau semua masyarakat di negara itu setara. Nah, jadi tidak ada lagi itu namanya tier atau tingkatan-tingkatan tertentu di mana orang itu dapat dipandang pendapatnya atau semacamnya. Dan semua orang bebas untuk berekspresi atau mengungkapkan pendapatnya, baik itu secara tertulis ataupun secara langsung. Oh iya. Menurutku sih memang demokrasi inklusif itu bagus ya. Cuma kalau menurutku ya, Indonesia itu tetap harus melaksanakannya berdasarkan demokrasi Pancasila. Kenapa? Soalnya kan sebenarnya kalau misal aku pahami ya, demokrasi inklusif ini kan sendiri itu kan masuk ke dalam bagian dari demokrasi Pancasila. Cuma kan karena memang di Indonesia itu memang berjalannya kurang baik gitu kan. Jadi demokrasi inklusif itu memang kayak ya agak terabaikan gitu kan. Tapi kalau misal dari keseluruhannya, kalau misal demokrasi Pancasila itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka demokrasi inklusif itu juga ada di dalam demokrasi Pancasila. Jadi harusnya tetap aja Indonesia itu harus melaksanakannya berdasarkan demokrasi Pancasila. Memang demokrasi inklusif ini secara langsung terkandung di dalam demokrasi Pancasila. Namun demokrasi inklusif ini lebih condong kepada mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas yang kita sebut itu ya. Nah, oleh karena itu secara nggak langsung kita harus lebih menekankan demokrasi inklusif atau demokrasi Pancasila sebagai jalan, di mana dengan adanya demokrasi inklusif sebagai implement penyempurna, di mana kita semua akan setara dan tidak ada lagi tingkatan-tingkatan tertentu dalam berdemokrasi. Nah, aku harap dalam demokrasi Indonesia akan berkembang seperti itu, dan otomatis dengan demokrasi yang sudah tidak ada tier-tier atau tingkatan-tingkatan tertentu untuk dipandang demokrasinya atau tingkat sebagaimanapun, orang akhirnya bebas berekspresi dan bebas berpendapat. Tapi tetap kita harus mengutamakan sopan santun, menghargai dan menghormati agar demokrasi kita ini positif. Ya, setuju sih kalau Setuju misalnya ya. gitu. Aku juga setuju sih. Nah, jadi kan demokrasi itu harus rata ya, gak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Nah, jadi kalau menurutku nih ya, ada baiknya kalau pemerintah harus bisa menjadi lebih tegas dalam menetapkan peraturan. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua itu pemerintah juga harus lebih perhatian kepada rakyatnya, khususnya ke rakyat yang berkelainan. Contohnya yang kayak berkelainan secara mental atau yang lainnya. Nah, mereka itu harus mengadakan pemilihan khusus untuk mereka biar bisa diambil suaranya gitu. Nah, yang ketiga, ini masyarakatnya juga harus taat pada peraturan. Nah, mereka boleh untuk bersuara, mereka bebas untuk bersuara. Tapi mereka juga punya batasan dong untuk bersuara. Selama
mereka itu tidak mengganggu hak orang lain, nah itu nggak apa-apa, masih boleh hak mereka. Nah yang terakhir, perlu untuk diberlakukan untuk sosialisasi kepada anak-anak sekarang agar bisa menjadi lebih perhatian kepada demokrasi dari keluarga contohnya. Nah itu harus penting dilakukan. Aku setuju sih. Itu benar banget ya apa yang dikatain sama Nando. Nah, tapi kita juga jangan lupa kalau misal dari diri sendiri itu juga perlu, kalau misal kita sadar kalau demokrasi itu penting. Jangan sampai kalau misal kita pengen orang lain menghargai kita, orang lain nganggap kita, cuma kitanya malah yang tidak menghargai orang lain. Nah, Nah, itu sangat Iya. penting. Nah, kami harap dengan adanya video ini, demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi rusuh dalam berdemo. sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Kedua temanku yang tidak jelas untuk berganti baju. Kapan, Rek? Aku udah bilang. Stop. Jadi, salah.